Oke, kita langsung aja bahasin soal-soal konsep. Untuk siapin pas semester 2 kelas 10 SMA mata pelajaran fisika, 3 bab yang biasanya diujiankan karena bab yang lain sudah diujikan di PTS biasanya, jadi tidak keluar ya. Langsung saja nomor 1 kita punya soal momentum impuls. Kata kuncinya di sini ada kata-kata senapan tersentak ke belakang. Tersentak di sini berarti masuk kategori tumbukan sehingga perlu diselesaikan dengan hukum kekekalan momentum ya. Yaitu jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Kita bisa isi jumlah momentum sebelum tumbukan adalah 0 ketika senapan belum ditembakkan, dan sesudahnya itu berarti antara peluru dengan senapan ada kontak sehingga menghasilkan momentum. Dan kita masukkan data-datanya, diketahui katanya senapannya, kecepatannya ada, dan masa senapannya ada, dan masa peluru juga ada, tapi tidak usah kita isikan karena pertanyaannya adalah momentum, dimana M kali V ya, sehingga kita oper ke ruas sebelah kiri maka dapat momentum pelurunya minus 0,6. Lanjut nomor 2, masih soal momentum impuls. Kita punya pertanyaan pertambahan momentum bola kedua setelah ada tumbukan. Berarti ketika ada tumbukan masih dengan hukum kekekalan momentum ya. Kita isikan saja. Katanya awalnya bendanya itu momentumnya MV, untuk momentum bola keduanya belum ada, dan ditanyakan pertambahannya, sehingga momentum bola kedua dibiarkan P2 saja, dan setelah tumbukannya kita tulis P2 aksen, dan kita masukkan data momentum setelah tumbukan untuk benda pertama yaitu min 3 MV. Kita olah sedikit, dan kita bikin ruas sebelah kiri itu P2 aksen dikurang P2, karena ini adalah nilai dari pertambahan momentumnya. Pertambahan itu diketahui dengan cara menselisihkan momentum bola kedua berapa, yaitu sebesar 4 MV. Lanjut ke nomor 3. Ada pertanyaan kecepatan sesat setelah kedua benda tumbukan. Masih dengan kata kunci tumbukan dan ada kata-kata saling menempel. Berarti kita ke tumbukan lenting tidak sama sekali. Kita ke tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Maka kita tulis saja rumus yang tumbukan tidak lenting di mana kedua benda menempel, sehingga kita satukan komponen masanya dalam persamaan ini. Kita masukkan angkanya dan kita cari kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Berarti di sebelah sini ya, kecepatan yang setelah tumbukan. Kita selesaikan, dapatlah jawaban min 0,33 meter per second. Minus berarti nanti berlawanan dengan arah benda A ya. Karena kita asumsikan benda A-nya bergerak ke kanan, walaupun di sini tidak diberitahu ya A-nya ke kanan atau ke kiri, tapi kita pakai patokan A ke kanan di sini dalam hitungan, B ke kiri, maka di sini VB-nya negatif. Jadi ketika nanti hasilnya negatif, berarti dia searah dengan VB, alias berlawanan dengan benda A. Lanjut nomor 4, masih soal momentum impuls dengan data grafik F terhadap T, gaya terhadap waktu. Diminta pertanyaan kecepatan akhir benda, berarti kita bisa pakai konsep ini nih, impuls sama dengan perubahan momentum. Kita cari impulsnya yang mana F kali delta T dengan bantuan grafik, karena katanya luas grafik itu sama dengan impuls. Berarti luas grafik yang dimaksud adalah luas trapesium, karena grafiknya garis mendatar lalu garis miring seperti ini, maka arsiran di bawah grafiknya membentuk trapesium dan setara dengan perubahan momentum. Berarti perubahan momentum M dalam kurung M V dikurang V0. Kita masukkan angka-angkanya, di mana kecepatan awalnya katanya 0, terus luas grafik, luas trapesium ya, sisi sejajar dijumlah, sisi sejajar di atas itu 6, bawahnya 9, dikali tinggi yaitu 4 dibagi 2 ya. Nanti cari sendiri ya kecepatannya berapa gitu. Awal-awal aja kita tadi kasih sebut jawabannya. Gampang, ini tinggal ini berapa tinggal dibagi 3 dapat V-nya ya. Oke. Lanjut nomor 5. Kita punya pertanyaan impuls gaya yang bekerja pada sistem. Nah, di sini tidak ada kata kunci ataupun konteks tumbukan ya. Jadi masih pakai konsep yang persamaan dasar, impuls momentum. Tapi di sini hati-hati, katanya ada kata tegak lurus setelah dikasih impuls dan kedua benda akhirnya bergerak. Nah, biasanya kita main di satu dimensi alias satu arah, sekarang ada di dua dimensi atau dua arah. Hati-hati, impuls sendiri adalah setara dengan perubahan momentum di akhir P awal. Kita nolkan P awal ya, karena awalnya diam, tidak ada keterangan awal bergerak kemudian bergerak, tidak ya. Maka nanti kita nolkan momentum awal,
Dan untuk momentum akhir sendiri ada dua nih, M kali V, dan momentum sendiri besaran vektor, sehingga ketika ingin dijumlahkan, karena ini ada dua ya, ingin dijumlahkan tapi membentuk sudut, maka kita jumlahkan secara vektor seperti ini. Dengan sudutnya itu 90 derajat nih, 90 derajat, maka cos 90 itu 0 sampai sini habis ya. Jadi kita tinggal kerjakan aja vektor kuadrat tambah vektor kuadrat. Ini rumusnya punya gaya, tapi kita mainannya momentum. Momentum yang pertamanya 5, dari 5 kali 1. Momentum yang keduanya 6 kali 2, 12. Berarti nanti tinggal dikerjakan ya. Jawabannya berapa? Ya gampang lah, 5 kuadrat tambah 8 kuadrat ya. Gitu. Oke. Lanjut, kita ke nomor 6. Masih momentum impuls. Di sini ada kata-kata melompat ya. Melompat itu mengakibatkan tumbukan karena mendesak benda lain untuk bergerak berlawanan ya. Jadi kita pakai konsep momentum hukum kekalahan momentum juga, dan tidak lenting ya, karena loncat berarti berpisah. Kita bikin untuk perahu dan orang. Kita masukkan data-datanya, dan kita punya pertanyaan di sini, V perahu setelah anak melompat atau setelah tumbukan. Kita masukkan datanya. Ini kenapa negatif? Karena ada kata-kata si anak itu melompatnya berlawanan dengan arah gerak perahu. Dan kita tadi juga udah beritahu datanya, V0 itu min 2. Maka di sini jadinya min 2 ya. Kalau yang di sebelah sini default plus aja. Nanti tanda plus minus itu muncul dari V-nya. Ini juga sama. Kita defaultnya plus aja, nanti juga VP-nya keluar dia positif atau negatif. Dan dari sini kita udah bisa ngeliat jawabannya berapa, karena matematika biasa. Simpel ya. 8,5. Lanjut, masih momentum impuls dengan variasi soal yang berbeda. Di sini jelas banget ada peluru numbuk balok, berarti kita pakai hukum kekalahan momentum. Tapi ada juga faktor lain loh, atau bahasan lain, yaitu tentang pegas, di mana ada pengerucutan, merecet, pendesakan panjang pegas sebesar delta X akibat dari hasil tumbukan. Tumbukan itu menyebabkan tidak lenting sehingga peluru dan balok menghimpit pegas sehingga bertambah pendek sebesar delta X. Maka kita terhubung juga dengan materi lain, yaitu hukum Hooke ya. Sehingga biasanya kalau antar bab ada dalam satu soal, kita bakal mengulas energi ya, atau hukum kekalahan energi. Dari beberapa penurunan ini muncul rumus singkat seperti ini. Kalau penasaran nanti bisa dicek dari dua rumus ini muncul rumus ini. Yang pertama kalian selesaikan dulu untuk V-nya ya. V peluru itu, VP di sini maksudnya adalah V yang V2 ya. Nah, untuk V yang sebelah sini, V aksen itu bisa didapat dari hukum kekekalan energi dengan membuat energi potensial awal 0, energi kinetik awalnya ada senilai setengah mv kuadrat, dan V yang di sini adalah yang akan kalian isikan di sebelah sini ya. Energi potensial keduanya setengah K delta X kuadrat. Energi kinetik yang keduanya dianggap 0 karena dianggap saat sudah diam di posisi delta X ini. Ulang, EP dinolkan, EK nya setengah mv kuadrat, EP 2 nya setengah K delta X kuadrat, EK 2 nya dinolkan. Dan V yang ada di EK1 itu nanti dimasukkan ke sini. Dan kita lagi nyari V2 ya. V2 dalam konteks ini adalah V peluru. Kalau mau pakai rumus cepat, tinggal masukin aja dong angkanya, dapat jawaban nanti ya. Ini udah nggak ada variabel lagi, pasti dapat angka ABCD atau E. Sengaja kita tidak terlalu lengkap biar kalian belajar ya. Dan di sini kita ketemu lagi sama soal yang ada kata tumbukannya dan jelas-jelas ada kata lenting sempurna, berarti langsung aja pakai tumbukan lenting sempurna, hukum kekalahan momentum ini ya. Langsung kita kasihin isi angkanya, nggak aneh, tapi di sini akhirnya kita punya dua variabel yang ditanyakan sekaligus belum kita ketahui di persamaan. Biasanya kita bisa kerjain pakai koefisien restitusi yang kalau sempurna nilainya 1. Tapi berhubung kita pengen cepet, kita coba cek-cekin aja dari ABC-an ya. Coba yang A nih, yang C. 2 kali 1, 2. VB nya dimasukin 4 tambah 2, 6. Ya, jawabannya C ya. Jadi angkanya masih imut-imut, nggak apa-apa kita masukin aja buat coba-coba ya. Lanjut ke nomor 9. Di sini ada kata-kata jatuh dan mantul. Bisa dipastikan kita bakal melibatkan rumus koefisien restitusi kalau ada istilah jatuh dan memantul. Kita bisa hitung H2-nya untuk dapetin kecepatan pantul setelah tumbukan yang di sini.
Jadi kecepatan setelah tumbukannya tinggal akar 2GH aja ya. Setelah tumbukan di H2 ini masukin 3,2 dan kita bakal dapetin jawaban yang hitung sendiri. Oke, lanjut nomor 10. Kita diminta perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua. Ya, sesimpel setengah mv1 kuadrat gitu aja sih ya. Kalau persoalan energi kinetik, hanya saja mungkin V-nya kita akan belum tahu. Tapi kita akan lebih cepat kalau pakai hubungan EK dengan momentum atau dengan data yang ada dalam soal. Yang di soal ngebahas tentang massa, maka kita bakal cari hubungan EK sama massa dengan istilah atau dengan rumusan di mana variabel yang lainnya tetap. Kalau pakai setengah mv kuadrat, jelas kecepatannya beda. Kalau pakai P kuadrat per 2m, maka momentumnya kan sama ya. Kenapa sama? Karena berasal dari benda yang sama. Jadi EK berbanding terbalik sama massa, maka kita bakal buat perbandingan sesimpel ini dan dapat jawaban dengan mudah setelah mau copy paste massanya ya. Oke, lanjut. Kita ke bab lain yaitu usaha energi. Katanya seperti ini, kita diminta berapa sih usaha oleh gaya gravitasi dari awal tembakin sampai ke jatuh balik lagi tanah ya. BTW ini mah sesimpel kita pakai rumus biasa ya, Fs cos theta gitu. Tapi awas jangan terkecoh dengan sudut elevasi ini masukin ke sini. Bukan ya. Kita harus mengacu kepada usaha oleh gaya gravitasi, berarti lihat perpindahannya sejauh apa dulu ya. Jadi jangan tergoda untuk menghitung Xmax karena sejatinya usaha oleh gaya gravitasi konteksnya F-nya gaya gravitasi itu berat. Berat itu arahnya vertikal. Berarti kita harus hitung perpindahan dari komponen vertikal. Dalam hal ini dia nambah tinggi tapi balik lagi ke tanah. Berarti dia nggak pindah dong, alias S-nya 0. Karena apa? Karena gaya yang ditanya adalah gaya gravitasi. Berarti konteksnya sumbu Y. Maka S-nya juga harus sumbu Y, di mana sumbu Y-nya 0. Jadilah usahanya 0. Seperti itu. Nomor 12. Daya rata-rata dengan data-data seperti ini. Seperti kita cukup pakai rumus dasar ya, energi per satuan waktu atau usaha per satuan waktu. Dan dalam konteks ini kalau ada ketinggian maka energi potensial. T-nya udah ada 25 sekon dan kita masukin saja, dapatlah jawabannya, hitung sendiri. Nomor 13. Oke, diminta laju belok pada titik B. Nah, ini soal ada dua posisi. Dan biasanya kalau posisinya mengindikasikan adanya perbedaan kecepatan, pasti pakai hukum kekalahan energi mekanik. Ada posisi yang berbeda dan bakal ada kecepatan yang berbeda. Hampir bisa dipastikan pakai hukum kekalahan energi mekanik. Jangan lupa di A itu ceritanya berhenti, karena ini meluncur ya. Meluncur berarti awalnya diem, berarti energi kinetiknya 0. Di bawah nggak punya ketinggian, berarti energi potensialnya 0 ya. Di sini kita dapat rumus V akar 2GH. Udah gitu aja, masukin angka dapat jawaban V di posisi B ya. Nomor 14, dia minta sekarang EK saat ketinggiannya 20 meter ya, karena ada dua posisi dan menyangkut juga dengan EK atau kecepatan, pasti hukum kekalahan energi mekanik dipakai lagi ya. Kita isiin aja EK 2 yang ditanya, kita masukin angka sesimpel ini, dapatlah jawabannya, nggak ada yang aneh, masih satu langkah ya. Nomor 15 berikutnya, dia minta pemendekan maksimum pegas. Nah, berkaitan dengan pegas pasti energi potensial pegas ya. Di sini ada kata-kata meluncur, berarti ada kecepatan dong pastinya. Maka kita pakai perubahan energi potensial menjadi energi potensial pegas. Karena adanya energi potensial pegas itu karena posisi sebelumnya itu yang memungkinkan baloknya meluncur ya. Sesimpel ini kita dapetin X sebesar itu ya. Ini tinggal diakarin, nanti dapatlah jawaban dalam bentuk meter. Kemudian kalian convert ke dalam sentimeter. Hitung sendiri ya. Next 16 ya. Kita ke materi elastisitas ya. Di elastisitas kita punya pertanyaan konstanta pegas. Mudah saja langsung tinggal F dibagi delta X. F-nya kita pakai dalam grafik dengan padanan yang sesuai dengan garis ini. Jadi kalau F-nya 20, delta X-nya 0,01. Boleh nggak 40? Boleh, nanti delta X-nya 0,02. Dapat ya, kita pakai data 20 sama 0,01, dapat K-nya 2000. Next 17, kita punya susunan pegas yang ini paralel. Kalau ditanya susunan pegas totalnya berapa, selesaikan dulu yang paling dasar dengan statifnya, yaitu paralel nih. Kalau paralel langsung dijumlah aja, katanya semuanya sama 60, 60, 60. Berarti yang dua teratas jadi 120. Si 120 ini seri dengan yang bagian bawahnya.
yaitu di seper-seperin ya kalau sehari ya. Dan setelah kita hitung, ya udah dapat jawabannya ya gitu. Nomor 18, pegas A dan B. Wah, ini kayaknya minta susunan pegas baru. Oke, berarti ini main perbandingan ya. Kita mainin atau punya pertanyaan periode yang baru dengan adanya data periode yang lama. Berarti periode nanti ditanya, dan kita punya nilai yang beda itu di konstanta ya, karena pegasnya tadinya seri, terus digabungin, yang tadinya masing-masing, terus digabungin, berarti nanti konstanta akan berbeda ya. Jadi nanti kita tinggal pakai aja M sama K itu dalam bentuk perbandingan. Masanya juga berubah ya, karena tadinya A dan B sendiri-sendiri, terus kalau digabung berarti kan masanya barengan alias digabung ya. Jadi MAB nih, dan konstanta yang barunya juga KAB ya. Konstanta yang baru itu secara seri, berarti nanti nyarinya seper-seper ya. Karena konstantanya sama-sama K, jadi hasil yang tadi seper-seper itu jadi K/2 ya. Oke, dapat nanti jawabannya. Lanjut ke nomor 19, kita punya masih soal elastisitas ya. Diminta, ini soal perbandingan lagi ya, di mana ada dua konfigurasi, yang satu seri, yang satu campuran. Maka mau nggak mau kita hitung dulu satu-satu konstanta campurannya, konstanta susunannya yang seri jadi K/3, yang campuran ini paralel jadi 2K, digabung sama yang bawahnya jadi 2K/3. Terus kita bandingin aja ya, tapi dengan menggunakan konsep bahwasannya dia minta sama-sama bertambah panjangnya 15 cm nih, maka delta X yang susunan X sama X, Y harus disamain. Delta X sendiri kan F per K dari gaya pegas atau dari hukum Hooke. Jadi F per K yang X sama F per K yang Y kita bandingin, kita masukin angka-angkanya, nanti bisa dapat F Y nya atau gaya yang diberikan pada susunan Y. Cari sendiri. Terakhir ya, nomor 20, masih simple, kita minta apa nih? Panjang total pegas ya. Berarti panjang total pegas tuh nanti panjang awalnya yang 10 cm ditambah sama 18 nih. Maaf. Pertambahan panjangnya ditambah sama 18 ya. Nah, sekarang F sama K kali delta X itu tinggal dipakai F berbanding lurus sama delta X nya aja. Karena ini ceritanya gayanya ada dua, tapi pegasnya nggak berubah, jadi K nya sama. Yang berubah cuma delta X nya ya. Jadi kita cari delta X yang ini nih, biar tahu panjang totalnya. Ini X0 maksudnya delta X ya. Yuk kita pakai perbandingan biasa aja, berbanding lurus. Cari delta X2, masukin data yang ada dalam soal, dapat delta X2 nya 18 cm. Nah, 18 cm itu yang di sini nih. Mohon maaf ya. Jadi ceritanya panjang total tuh si 18 yang barusan ditambahin sama X0 nih 10 cm. Jadilah 28. Oke, mohon maaf rada cepet biar kaliannya juga bisa konsen ya, sengaja. Sebegitu aja, terima kasih, sebahasin, wassalamualaikum.